di expanding river biar airnya lebih banyak. Oh gitu. Ditanya biar ultimate udah sakit. Kagak ngaruh, kagak ngaruh. Ntar mereka gantiin fight. Ngaruh banget. Masih tinggi ya. Tapi minimal Arlotnya nggak akan ada Angela kan? Oh, Lancelot di ban. Uranus di ban, Axio di ban. Iya. Seenggaknya karena udah nggak ada Angela, kalaupun emang nanti bakal ada Arlot yang muncul, seenggaknya Arlotnya mungkin bisa bareng sama kalian gimana? Ya kalau Frederick Kalau ya Arlot, Fredrin, itu tiganya kuat banget. Itu main Kimi juga boleh sih, atau Kimi dulu nih, Kimi Arlot. boleh banyak ya opsinya mau Banyak ke banget. arah mana larinya juga bahkan ya Sama Ezekiel. Ya. Kalau Hyper Carry ini nggak cuma di jungle, tapi di mid juga ada. Oke. Oke, masih ada Sundar Kisushi. Udah Banting langsung nih. lagi ya. Banting setir lagi kayaknya dari tim Liquid ID, tapi seenggaknya sekarang udah nggak ada Lancelot. Jadi mungkin akan bergeser nih, mainnya mungkin ke Hayabusa, atau jangan-jangan nanti bakal lari ke jungler lain mungkin. Yap, dan pemilihan Chusen di sini juga cukup bagus ya pastinya untuk bisa mengganggu menstabilitasnya nanti di dalam satu buat team fight. Escape terus juga ada Winnever, akankah dibuka sekarang? Win Sushi, oh itu kombonya. Oke. Dinamis banget soalnya, tinggal angkat, tarik ke belakang, balik required. Oke, masih atau mau ambil lagi ke arah pick off-nya dulu? Off kayak lagi. Iya. Ini damage kayaknya. Kayak harus jungler sama ininya berarti yang punya damage. Iya, Masih. masih ya. Karena Beatrix, Beatrix Granger juga bisa jadi pilihan. Beatrix Granger, mulai masuk akal. Kimi kah? Oh enggak sih, mungkin kalaupun Kimi ya, Dari tim itu? Arlot dulu nggak sih kalau gitu? Boleh. Arlot dulu dimaksimalkan atau mereka yang bermain dengan hero EXP yang lebih punya area agar bisa lebih ada connection dengan pemain kaca. Sebenarnya pool hero dari BSKL juga cukup banyak ya. Kita jangan lupakan Farsianya Sin. Wah. Tapi Yves, Nah ini juga nih satu hero yang bener-bener muncul dan identik banget sama Sin. Ya, ini stimulat kan. waduh, Wah, kemarin kita ada Yves apa? Banyak ya. Wah. di FYP banyak nanti cari Banyak, sendiri ya. iya benar. Iya. Ya, BFP banyak itu ada. Tapi apalagi kan sekarang Yves ada skin baru kan? Benar. Di Starlight. Starlight. Iya maksudnya. Habis tanggal 1 Oktober, O-nya apa? Oh my god, ini bencana Bunda Mongstar. Bentar Pak, Hah? saya mau visum dulu, saya ditimpuk. Kena mata. Nah, Oke, udah ada Yves seenggaknya ya. Dan buat sekarang menuju kepada banning phase yang akan dibawakan oleh tim Liquid ID. Oke. Kayak dulu. Kayak Hero-hero- Beatrix kayaknya yang paling masuk akal ya. hero-hero Albert ya yang dicoba untuk dieliminasi dan Povius. Arlotnya juga bisa kena target abis ini. Ini main Joy kayaknya kan dari EVOS. Udah nutup Povius gitu. Ya atau bisa Harit juga kan. Tapi kayak ketemu Yves agak PR ya. Iya. Paling Joy sih yang paling masuk akal ya. Karena kemarin juga kan Albert ketemu sama Yves, dia berani banget tuh loncat-loncat ke tengah-tengah gitu kan. Oke. Last band dari tim Liquid. Match point soalnya ada di tangan mereka nih ya. Mau Keren loh, ini mereka sekalinya mau menang. Buset, duel karena. Iya ya, tim Liquid. mengikuti Kayak- jejak Geek kan? Kayak mengikuti eranya mereka di season 14 loh, menang 2-0. Iya. Comeback ya walaupun agak terlambat. Iya, agak terlambat sih. Mohon maaf, terlambatnya lama juga nih. Telat banget. Iya. Kan kalau kata ini nggak apa-apa Pak, better late than very late katanya. Bukan dong. Nggak di konteks yang ini nggak bisa. Nggak bisa. Iya benar, karena kan ya tiket playoff nggak nungguin kalian Iya. dong tentunya. Oke. Tapi untuk last band dari EVOS itu sendiri, wih, ada di, Iya, ada di, ada di. Halo Di, apa Ada- kabar? rame ya bang support sistemnya ya. Iya, ada Maiden juga kan nge-support KY. Di MPL Arena kan ada. Iya, ada Alin. Hmm. Kenapa? Iri aja. Iri. Lu jangan physical attack terus lu kan. Tapi untuk Ngadu. pick keempat dari tim Liquid, Alice. Jadi kan yang tadi aku bilang kan kalau misalkan mereka butuh area of effect berarti buat ngimbangin gatot kacanya. Wah dari hero, gue suka berkat di Liquid ya. Area Sama kayak kemarin kan? Ya. EOE. Heoi.
Itu dia tuh, kalau misalkan udah ada area yang gede-gede, wah pasti satisfying nontonnya. Cuma kenapa kagak lu masalahnya Itu lu? makanya. Masalahnya di situ ya. Masalahnya di situ. Oke, tapi react dari EVOS. Joy, Nah, Joy. serta dengan One dan Joy. Wah, pantesan ngebanyak Poveus ya, emang udah ada niatan main one-one ternyata. Dash terus ya. Oke, berarti butuh satu lagi sosok gold laner. Mau ambil area effect lagi, Ruby sekalian. Wah, kalau udah pakai Ruby sih ini escape-nya gimana ya? Bahkan Kepegang ya. Yves-nya bisa full damage yang bener-bener kayak mau spam pakai Void Blast juga boleh banget. Iya, kayak glowing terus langsung wishing. Wah, itu boleh tuh. Boleh ya? Langsung Holy juga boleh. Soalnya aku tipe pemain Yves yang lebih suka mainin 45% cooldown reduction. Oke. Itu bikinnya kayak magic boots, buku juga pakai enchanted talisman, Iya. terus itu pakai wishing lantern juga buat nambahin cooldown reduction. Itu cooldown dari Void Blast-nya cuma 1, berapa detik. Spam terus ya. Spam terus. Yves Stargazer. Saya kasih tahu. Ternyata ada Min Sitar. Wah, Minster Gold Lane. Double. Nah, karena lawannya one-one. Request di match 2, bukan di match 3. Itu dia, King's Calling. Itu akan ngebuat Joy sama one-one mati gaya. Karena nggak bakal bisa ngedash. Ini semua combo kalau jalan. Wuh. WoW BGT. Ini buat para Clipper. Ini combo YouTube masuk semuanya ini. Kenapa ya baru sekarang ya? Ya, dan Liquid ya. semakin kesini semua hero bisa digunakan. Kenapa gitu, Mbak? Safe strat, Pak. Safe strat. Safe strat. 14 ini siapa yang ngomong safe strat sini? Gue Kemarin siapa ya? Aaron apa Yeskiel yang ngomong? Jo, Bablas Jo, kalau yang ngomong sampai Jo. sekarang. Oh, yang ngomong Jo. Jo ngomong Jo. Yang ngomong Jo. sekarang bagus banget nih draftnya. Oke. Oke, kalau begitu dengan draft yang begitu luar biasa terlihat dari masing-masing tim, bisakah ekspektasi yang mereka taruh terwujud? Jadi langsung saya di game yang kedua, EPL Arena, mana suaranya? Min Sitar Gold Lane menarik ya, dan Ini. Aran pakai Vengeance. Itu dia, Aran pakai Vengeance untuk menelan damage yang lebih banyak lagi. Buset. Dan di-cut sepertinya. Yap. Ingin langsung rotasi duluan ya dari Aran. Oke, dan memang buat dari Randy agak sedikit tertekan dan Aran sudah level 2. Rotasi yang ingin dilakukan oleh tim Liquid menguasai terlebih dahulu area River-nya. Apalagi kalau ngelihat dari Yeskiel, Yves yang biasanya menjadi sebuah counter untuk Chusin di laning, ya udah dibiarin aja sendiri. Nah, gini, sini kalau kita ngomongin Wilder's Blessing dari Yves-nya ya. Berarti Yeskiel akan lebih punya connection ke arah EXP lane. Ketika sudah mulai masuk menit 140-an. Ini Min Sitarnya Master Assassin Swivel. Master Assassin Swift sama Quantum Charge ya. Seenggaknya tetap bisa bertahan hidup pakai Quantum Charge. Aran. Zaman ya. Walaupun ada ini ya, some blood, tapi belum nggak kan kalau dia tetap bisa survive gitu kan dalam keadaan seperti tadi. Oke. Ini agak sedikit lebih tenang ya kayaknya dibanding game pertama tadi yang baru hantam dari awal. Oh sabar, tadi juga aman sampai dengan 150. Oh gitu ya. Pas 150 baru bak bu. Wah, berapa fight semuanya sampai dengan menit ke-7. Oke. Tapi so far masih coba untuk melakukan clearing satu sama lain menuju para wave minionnya. Akan coba untuk pegangin juga ke arah Randy nih. Harapan dari tim Liquid untuk memanfaatkan adanya area wave yang besar. Akankah bisa terrealisasi juga di area kontes objektif nantinya karena EVOS. Mereka punya single target lock untuk bisa mematahkan hal tersebut juga. Seenggaknya patahin satu lah. Target mereka sebenarnya ya nggak repot ya. Intinya mereka bisa makan satu, habis itu mereka menangin secara kuantitasnya. Tapi ya tetap butuh damage banget, dan damage tersebut datangnya dari Albert serta Randy yang nggak boleh kena screening ketika nanti Joe pegang turtle. Ya, sementara itu sekarang kita lihat Albert. Berhasil tadi mengusir karena beberapa player, bahkan ada Real Warman Blade satu dikeluarkan, tapi Turtle tetap menjadi milik dari EVOS. Ada satu player tadi terjebak, tapi ternyata untuk kali ini Joe-nya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Ya, memang terlihat ya untuk banyaknya resource tadi yang keluar juga, tapi sayangnya dari tim Liquid mereka cukup minim dari segi damage outputnya, Prof. Hey, tertarikan. Udah soft flower tadi wasitnya. Biarlah. Tuh, oke. Arannya berpindah tapi masih ada Randy dengan Yoyo Blitz yang dikit terus. Kedua Irma besok. Terus-terusan aja ya, tapi agak sedikit tertahan dari segi leveling dari Aran juga ya. Agak harus mengalah sedikit harusnya. Tapi gold yang dipegang sama EVOS dengan mengambil turtle satu juga belum terlalu signifikan. Mereka harus mencari lagi celah-celah yang lain untuk bisa mendapatkan keunggulan di early game ini, Bro. Karena trade-nya 1-1 kan. Walaupun Joe yang didapatkan, tapi nggak menutup kemungkinan Joe-nya masih tetap bisa farming di sini. Dan kalaupun nanti di mid game-nya tiba-tiba ELID yang dapetin karakter, kalau itu bakal jadi bahaya buat EVOS.
Curtain Skull langsung dibuka ya. Langsung. Untuk megangin Aran juga, dan Aran kayaknya udah banyak membuang waktu untuk recall. Ingat ini bukan Flying Cloud, jadi agak sedikit lambat pastinya untuk bisa kembali lagi ke lane. Tapi ya pemain-pemain yang lain dari tim Liquid juga mereka cukup menahan ya. Mereka nggak yang terlalu terinvade juga dengan adanya modal turtle pertama tadi dari EVOS. Dan Randy sudah langsung membuat ke arah War Axe item pertama. Oke. Sementara Aran sudah Oh, oh. ada di depan, berbeda Erlan. Terculik. Wow, rame ya ternyata, langsung membuat dari Erlan hilang. Wah, Dan plating habis-habisan nih. Wah. Oke, habis sudah. Masih ada Rondel yang berusaha untuk bisa membantu dan juga memulangkan lawannya, tapi minus itu plating. itu kena point crystal tadi dari Yeskiel ya, yang ngebuat dari Roundelnya juga nggak bisa terlalu maju untuk menyelamatkan platingannya. Dan Kabuki udah mulai terangkat. Udah flicker dia. Oke, masih ada pergerakan lagi yang akan langsung dilakukan. Akankah model langsung dibanting? Dan benar saja, satu yang terakhir. Bisakah bertahan? Tidak. Kabuki down. Sementara sekarang Turtle muncul. YSKL harus mengeluarkan flickernya guna untuk bisa menyelamatkan diri. Oke, dan harusnya ini membuat dari EVOS bisa menguasai kembali ya area turtle-nya. Karena tidak ada kontes yang ingin dilakukan oleh Joe, lebih berfokus untuk mendapatkan yang pasti-pasti aja terlebih dahulu. Mereka nggak mau ambil resiko juga ya, terutama buat KLID. Karena goldnya nggak berbeda jauh, jadi mereka masih bisa keep up dengan tempo. Tinggal gimana caranya ini untuk kedua kalinya mungkin Kabuki bisa membuka King's Calling ke arah Erlan. Karena itu adalah dead end buat one-one-nya. King's Calling ngebuat apapun termasuk pasif dari one-one. Dash ability apapun, flicker juga bakal berfungsi. Oke, ketahuankah ada Joe? Enggak ya, masih punya Threshold untuk kabur juga. Dan item attack speed ternyata yang dipilih oleh Kabuki memaksimalkan Swift yang tadi dibawakan juga, dan Corrosion jadi prioritasnya dulu. Biasanya Trinity sih, biar Golden Start nanti pasifnya bakal lebih mudah untuk di-proc. Sakit. Iya, karena Curtain Skull yang akan menjadi informasi juga, karena Mountain Shocker memastikan tidak ada backupan lagi yang bisa dilakukan oleh EVOS menuju ke arah Randy. Dan Aran ya, dia pemilihannya ternyata menuju ke arah dari Predator, bukan karakter Helm. Mostly, kalau kita ngomongin soal LSTXP, biasanya bakal memilih item seperti karakter Helm. Tapi Iya. mungkin karena di sini magic damage-nya cuma ada dari skill, makanya dia nggak terlalu berharap banyak di situ. Yap. Jadi pokoknya badanin dulu Albertnya, terima damage sebanyak mungkin dari Rondel juga, baru nanti nge-build item-item selanjutnya yang akan lebih ngebuat Aran sustain, apalagi dengan adanya Vengeance. Ya, mostly juga Molten Essence dulu ya, minimal ya, yang dibuild. Tapi ternyata ya masih mencoba untuk menahan bagaimana damage per second dari Magical yang bisa disumbangkan oleh EVOS itu sendiri. Keadaan kembali tenang dan ternyata tidak terlalu banyak adanya baku hantam seperti game pertama tadi dari EVOS. Mereka sedang coba untuk menguasai lagi dengan gold yang mereka pimpin untuk saat ini. Kabuki juga udah mulai aktif di Wes, King's Calling. mendadak ada sebuah gebrakan yang dilakukan dan sekarang coba lihat kombinasinya berjalan apa yang bisa dilakukan. Kabukinya down, maka untuk kali ini Albert pun menghilang. Itu sebuah react yang mahal banget dari Kabuki. Sebenarnya kayak blessing in disguise. Iya. Dia buka King's Calling-nya di belakang, dia flickernya ke depan, tapi kayak di belakangnya itu Ki sama Albert terjebak jadinya. Lagi loncat soalnya. Lagi loncat soalnya kan. Dan wow, ada reward manipulation juga, damage bakal cukup. TLID, mereka mengambil alih temponya dengan melakukan 2 takedown kill. Yap, dan itu dia ya harapan dari banyaknya kombinasi yang bisa dilakukan juga oleh tim Liquid. Oke, sementara sekarang Randy. Masih ada Widya yang bersiap untuk bisa terus-terusan memberikan sebuah tindakan perlindungan. Sementara sekarang Aran sudah join Joe. pula ke dalam. Bertaburan di tempat yang lain. Joe, Joe. satu yang terakhir ada Albert yang siap untuk bisa mengejar. Satu yang terakhirnya Joe. What happened? Ya, cukup berjalan di tengah keramaian. Rumputan yang belum ada informasinya itu udah ada Ki yang akhirnya menjegal perjalanan dari Joe menuju ke arah Turtle, dan Perfect Turtle diamankan oleh EVOS. Ya entah part berapa lagi ya untuk sekarang. Terlalu banyak partnya emang. Dan walaupun kehilangan turret, tapi ada turtle yang didapatkan plus kill lagi karena dari Joe. Kill yang cukup worth. Dan di trade dengan adanya orange buff, mengambil alih keuntungan. EVOS ternyata nggak mau kehilangan temponya, malah leading sekarang 2000 gold. Ngebus lagi ya. Dengan Perfect Turtle, dapetin Joe-nya juga. Dan kita masih belum ngeliat lagi gimana chain CC atau banyaknya symphony of skill yang bisa diberikan oleh tim Liquid. Semenjak ya memang udah dipatahin satu persatu. Dan itu oleh harapannya dengan pick off, dan Widinya lagi-lagi menjadi frontliner. Diangkat. Yap. Terus-terusan ada Curtain Skull sekarang. Pertempuran yang akan kembali terjadi. Reward manipulation langsung dikeluarkan dan Kija pun menghilang dengan sangat cepat bersama dengan Albert. Dan ini menjadi sebuah bencana kah? Tapi mendadak Erlan merubah segalanya pula.
Oke, dan triple kill dikantongi oleh Erlan. Sebenarnya tadi udah kelihatan ya, banyak hal yang akhirnya ngebuat dari dash ability-nya tidak kena, tapi crossbow of tank mengudara. Itu udah pasti ya, mengudara dengan 3 target yang sangat-sangat lezat dan bergizi. Tapi YSKL dikejar. Aduh, itu pasukan darat dari Pos tadi susah semua, bro. Jalan Iya, ya. jalan kaki semua. Susah semua. One way soalnya tiketnya kan. Iya. Oke, satu Pecah. bolter middle turret yang akan bisa dihancurkan juga di tangan dari EVOS. Ditukar Joe yang memang melakukan adanya split push juga di arah top. Setidaknya ada pertukaran nih, tapi masalahnya dari tim Liquid mereka kehilangan semua dari outer turretnya. Ya, walaupun ada pertukaran dari turret mid ya, menurutku lebih mahal harganya. Yep. Ya, dengan ada Demon Intersword. Ini Randy, Ki udah pasti bakal bisa dibonyokin dari depan. Dan ini menjadi debut Min Sitar bagi Kabuki sepanjang karirnya loh di MPL sejak season 7 dan menjadi hero ke-34 dalam hero pool Kabuki. Bahkan di rombongan masalahnya. Iya, dan ini perdana berarti dibawain di MPL ID ya, semenjak berapa season tuh dulu? 19 10 tahun. Dulu aja romer soalnya kan. maksudnya. Oke, Banget. dan kali ini Arannya bakal coba untuk dipegangin terus-terusan sih. Wah, Arannya diusir banget loh ini. Oke, Aran. Sedikit lagi apa yang akan terjadi? Namun Aran masih bisa bertahan. Tidak untuk waktu yang lama. Tapi ada tsunami slam. Bahkan untuk sekarang terjadi pergantian zone kill yang memang terus-terusan keluar dan key-nya pun langsung dihabak. Menghilang. Redia terbakar tapi masih bisa selamat. Bahkan untuk sekarang shutdown pula tercipta. Rondo hampir saja tumbang. Iya, Rodel Albert yang low HP, begitupun Randy mereka harus mundur. Walaupun Kabuki tadi tumbang, tapi setidaknya dia memberikan adanya peninggalan, yaitu King's Call yang masih ada di situ. Dan masalahnya satu member dari 10 orang tadi yang gak kenapa-napa, YSKL. Dia di belakang safe banget loh positioningnya. Dan itu semua berkat Aran yang menelan banyaknya damage yang diberikan dari EVOS. Sekarang setup ulang. Dan ingat, ada King's Calling lagi. Kabuki pun punya flicker, jadi untuk member dari EVOS hati-hati. Terutama yang punya dash ability. Iya. Oke, dan dicek ya rumputannya juga. Kali ini tarik ulur terjadi di area dari Lordnya terangkat Widi. Yep. Oke, Widi dipaksa terus-terusan dengan damage dari Yoyo Blitz. Iya, ini lantern flare ganggu banget. Widinya low lagi HP-nya, ditarik ulur lagi di area Lord. Dan hati-hati, positioning dari Kabuki ini masih belum ada yang mendeteksi loh. Serangan kejut dengan flicker nantinya yang siap beserta King's Calling. Yep. Dan juga untuk sekarang ada Curtis Call yang udah langsung dikeluarkan mengikat ke arah 2 player. Tapi Joe-nya sudah hadir, Joe-nya sudah siap untuk bertempur bersama. Oke. Dan dipukul mundur perlahan dari EVOS dan Widi menelan damage cukup banyak. Oh ya, Widi dan tertinggal satu terakhirnya, tapi Widi memberikan sebuah efek balas satu kepada berbeda Aran. Ada satu combo yang langsung dikeluarkan, tapi ternyata dihabiskan karena satu player tersebut. Double kill didapatkan, triple kill looking for Medium, tapi SKL-nya down. Menyisakan Joe sendirian. Yap, Aran maju tadi tapi nggak ada sinkronisasi dari Symphony of Skill yang coba untuk dimainkan oleh tim Liquid dan Aduh, dikejar. sakit banget dan mega kill. What? Wow, dan harusnya dengan interval waktu yang emang agak cukup lama ya, 4 pemain langsung dilahap oleh Randy. Wah, Randy. Dia mainin dari Yoyo Blitznya, dia spam ke arah depan. Aran yang menjadi korbannya juga dan kali ini mau coba buat dipaksa. Lord tidak dapetin Albert. Dan mereka mendapatkan satu base turret di bagian bottom lane. Yap, momentum kembali didapatkan oleh EVOS kali ini. Dan terlihat ya, Albert targetingnya ke siapa dan membuat dari Randy-nya pun free untuk pegangin siapapun dari tim Liquid. Ya. Albert itu dari tadi nggak muncul. Selama belum ada Kabuki dengan King's Calling-nya dia nggak bakal muncul. Terus tadi Erlan coba ditangkap sama Kabuki, tapi Erlannya udah keburu terbang duluan dengan crossbow of tank. Oke, dan sekarang dalam keadaan yang sedang tertekan dari tim Liquid. Dan itu dia ada satu lagi King's Call langsung dikeluarkan begitu saja, tapi masih sempat. Crossbow tank. Walaupun untuk kali ini kami tidak down, tapi YSKL itu berbeda. Menjadi korban pula dan sekarang Widi-nya pun masih bisa bertahan bersama dengan beberapa play. Tapi malah Joe, tempat yang lain berhasil diculik oleh Ki. Oke, Widi. Wah, masih ingin lebih mereka. Widi-nya dihajar, dikeroyok kali ini. Oke, namun dan- itu sekarang base-nya pun terbuka dengan begitu lebarnya. Sendirian saja bisa Karan bertahan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Game satu sama. Dan kita akan dibawa ke game yang ketiga.